Saudari-saudaraku terkasih, di dunia ini ada banyak hal yang seringkali bertolak belakang dengan kehidupan yang dicita-citakan, dengan kebaikan atau katakanlah dalam lingkup kita sebagai seorang Kristiani. Dan itu seringkali terjadi sangat kontras. Lalang mungkin bahkan lebih subur daripada gandum dan lebih mudah dilihat. Kejahatan tampak lebih mudah ditemukan daripada kebaikan. Mungkin kita bertanya dalam hati kita, bagaimana mungkin Tuhan membiarkan rumput liar, kejahatan menyalip kita dan mengganggu pertumbuhan hidup Kristiani kita? Yesus pernah berkata bahwa Bapa Surgawi kita menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Maka ketika kita melihat rumput liar, kejahatan hadir di dunia saat ini, masalah sosial dan gaya hidup yang bertentangan dengan Injil, apakah kita mendapati diri kita menjadi putus asa, atau apakah kita mencari cara untuk membuat kerajaan Kristus hadir di dunia sekitar kita? Rumput liar atau sesuatu hal yang tidak baik akan selalu ada di dunia ini sampai akhir zaman. Ketika kita fokus hanya pada rumput liar, kita bisa tergelincir ke dalam pemikiran menghakimi dan mundur dari interaksi dengan mereka yang tidak melihat hal-hal seperti yang kita lakukan. Kita mungkin menjadi negatif dan kehilangan harapan dan sukacita bahwa kita dipanggil untuk hidup. Itu makanya Yesus memberikan perumpamaan ketika hamba-hamba dalam perumpamaan itu menawarkan diri kepada tuannya untuk mencabut ilalang-lalang yang ada di antara gandum. Mereka mengatakan, jangan. Nanti jangan-jangan ketika kamu mencabut lalang itu, gandumnya juga akan tercabut. Saat lalang dan gandum itu tumbuh, mereka dibiarkan bersama tumbuh, maka akan nampak dari buahnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, cinta memanggil kita untuk melihat tidak hanya apa yang ada, tetapi juga apa yang bisa terjadi. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus juga dalam kesempatan yang lain mengatakan bahwa aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Sebagai orang Kristiani, kita dipanggil untuk melihat dengan belas kasihan mereka yang hidup jauh dari Allah. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus pada Injil hari ini mau mengingatkan kita bahwa akan ada penghakiman, dan hanya Tuhan yang tahu kebenaran hati setiap orang dari kita semua. Seperti apa kondisi hati kita, kondisi batin kita, kondisi hidup dan cita-cita kita sebagai orang-orang Kristiani. Meskipun tidak mungkin rumput liar menjadi gandum, tetapi transformasi itu sangat mungkin terjadi pada diri kita manusia. Ada suatu perubahan, ada sesuatu yang bisa diarahkan pada sesuatu yang lebih baik. Maka Allah dalam kitab Yeremia yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi mengatakan, hanya apabila kalian sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkah dan perbuatanmu, aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Belas kasih adalah sumber dari pertobatan itu sendiri. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan mengajak kepada kita untuk bekerja sama dalam membasmi lalang-lalang hidup kita. Kita harus berproses dan tidak terburu-buru supaya bisa sungguh-sungguh membedakan antara ilalang dan gandum, antara yang jahat dan yang baik. Gandum atau kebaikan ada dalam diri kita, dan lalang pun rupanya ada. Maka supaya gandum kebaikan yang ada dalam diri kita dapat bertumbuh dengan baik,
menghasilkan buah yang baik, kita punya tanggung jawab, kita punya tugas untuk memeliharanya, untuk merawatnya, menyiramnya, punya ketekunan untuk sungguh mempertahankan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Ilalang atau kejahatan bisa tumbuh subur begitu saja tanpa perawatan. Dan inilah yang bisa mendesak kebaikan, ya, mendesak kehidupan kita, sehingga bisa menghambat pertumbuhan kebaikan yang ada di dalam diri kita. Maka mari kita, saudari-saudaraku yang terkasih, berusaha terus untuk merawat gandum-gandum kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Ketika kita merayakan Ekaristi, ketika kita sungguh menghadirkan, menjalankan doa-doa pribadi, kita membangun kehidupan rohani dan spiritual kita dengan baik, maka yakinlah bahwa di situ Tuhan hadir dan buah-buahnya akan nampak di dalam kehidupan kasih kita. Semoga Ekaristi ini semakin membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu siap sedia membagikan kasih Tuhan dalam kehidupan bersama kita. Tuhan memberkati.